Selamat pagi kawan-kawanku sekalian dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan video seorang mu'alaf yang dimana mu'alaf ini dari golongan orang muslim, yaitu dari Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan videonya, jangan lupa tonton dan setelah prolog ini. Dan pada kali ini saya akan sedikit berbagi cerita dan berbagai kisah yang dimana para mu'alaf ini nantinya akan menjadi seorang da'i kalau dia seorang laki-laki, dan ada yang menjadi seorang da'i ya kalau dia seorang perempuan. Manakala nantinya mereka ini akan jadi seorang da'i, maka kalianlah yang bisa mengawasi mereka di jalan kebenaran dan di jalan sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawanku sekalian, ini walaupun kalian nanti mu'alaf, ingat di suatu tempat kalian berada tidak ada kenikmatan yang sesungguhnya selain kenikmatan dari Tuhan, dari Maha Pencipta, yaitu kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat dan nikmat segala macam. Dan itu adalah kenikmatan yang besar ketika kita masih melakukan berbagai hal kebaikan di dalam dunia dan selalu mengucap syukur atas segala hal. Tinggal saudara-saudaraku yang mu'alaf, saya ingatkan kalian semua, nanti setelah kamu mu'alaf jangan berharap engkau bahwa di sekelilingmu adalah orang yang selalu bersama engkau, orang yang selalu menemani engkau, orang yang selalu menjanjikan segalanya untuk engkau. Ingat, pada hakikatnya engkau hanya di awal engkau disanjung, engkau diakui. Terus terakhir tahun 99 reformasi balik lagi ke Pekanbaru. Udah sih, terakhir 2018 baru pindah ke Jakarta. Aku mau nanya-nanya dikit boleh ya? Boleh. Boleh ya? Panggilannya siapa nih? Kopram atau boleh. Kopram ya, biar asik. Oke, aku kenalin dulu. Aku Wilda Gendut kok. Tapi memang benar, nama aku Wildut, panggilannya Wilda Gendut. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, aku mau nanya nih kok. Pertama kali, sebelumnya itu Kopram itu apa? Kristen? Buddha. Oh, Buddha. Memang maksudnya keluarga besar memang Budi. Iya, Buddhis atau Buddha. Oh. Nah, itu bentar. Kopram itu anak berapa dari berapa bersaudara? Pertama dari berempat kakak beradik. Oke, anak pertama dari berempat. Nah, memang dari keturunannya sudah Buddhis. Nah, iya, dari lahir. Dari lahir dan semua. Nah, kenapa? Maksudnya banyak nih pertanyaan sampai aku bingung. Mulai dari mana nih sampai bisa kembali ke fitrah? Awalnya itu gimana? Bagi dong, ceritain sedikit. Sebenarnya gara-gara lihat video-video kayak short video di YouTube. Itu juga. Oh, awalnya ini gara-gara nonton YouTube-nya SDG, Syiar Dalam Gelap. Itu kan didakwahi sama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir, salah satu guru saya juga lah. Jadi awalnya itu mungkin sekitar 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu itu mereka kan cara dakwanya melalui kayak mediumisasi gitu. Nah, kalau kayak saya kan di agama Buddha gitu, tapi sebenarnya kan kalau kepercayaan kayak leluhur gitu masih ada yang kayak bisa kayak kerasukan gitu kan, kayak ke tempat ya dewa-dewa kayak kelenteng gitulah. Nah, begitu lihat channel itu, mereka waktu itu lagi liputan di Gunung Salak. Jadi pas lagi diminomisasi ke tubuh muridnya Ustadz Hakim Bawazir, itu kalau saya kerasukan itu yang masuk itu jin buto. Jin buto itu biasalah kayak berdialog, sempat bersih tegang, terakhir dia mau syahadat kan. Nah, pas syahadat itulah
pas dibilang asyhadu alla ilaha illallah, nah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah di situ kayak ada getaran kecil. Itu 2 tahun kayak, lalu? Ya lebih kurang, cuman itu nggak kok terenyuh, padahal lihat video doang di handphone. Terus juga kayak sound musik lagunya juga dibilang terlalu sedih juga enggak gitu, ngalir aja. Terakhir lihat kan kok begini ya. Udah dari semenjak itu cari tahu, kayak nonton YouTube Ustadz Zakir Naik, terus Syekh Ahmad Didat, terus kayak banyak nonton YouTube-nya orang Amerika yang dulu mereka misionaris gereja garis keras. Terus kenapa lebih memilih untuk mualaf, sama termasuk nonton channelnya Kodondi sama beberapa ustadz kita lah yang di Indonesia kan, kayak Ustadz Adi Hidayat, Khalid Basalama, Ustadz Felicio, Dasar Latif, Ustadz Dasar Latif. Nonton videonya, pokoknya cari tahu lah tentang arti Islam tuh apa dan segala macam. Gitu sih Kak. Jadi sampai di titik aku mematapkan hati datang ke Kodondi buat syahadat. Itu kenal Kodondi itu dari? Nggak ada, cuman DM Instagram. Oh. Aku DM Instagram dan kebetulan link yang ada di bio-nya Kodondi langsung ke nomor HP pribadi. Belum diupdate sama Gmail katanya. Makanya ya udah, saya WA kalau Kodondi, saya bilang kan saya nama lengkap saya ini, agama ini, saya berasal dari ini, saya mau konsultasi. Saya bilang kalau memang udah mantap, saya pengen syahadat langsung. Saya bilang, udah. Itu waktu itu studio masih belum kayak gini nih. Ini mejanya masih di sini. Kapan ikrarnya kapan? Datangnya 5 Juni, jam 8 malam. Tahun lalu? 2025. Syahadatnya tanggal 6 tengah malam. Wow. 6 Juni. Nah, kan tadi kan Kopram kan bilang nonton video-video kayak Felicia dan segala macam. Kenapa memantapkan hati ke Kodondi? Kan kadang ada nih. Kadang kan ada kan udah banyak nih gitu. Lebih tadi sempat DM Ustadz Felicio dulu. Cuma nggak direspon. Terakhir saya coba chat Kodondi kan, ternyata dibalas. Ya udah, gitu aja sih Kak. Oh, simpelnya gitu ya. Sama kalau Kodondi kan lebih banyak secara teologisnya kan. Jadi banyak bisa lebih belajar, lebih ini. Nah, setelah itu diskusi apa jam tuh? 4 jam. 4 jam. Dari jam 8 malam sampai jam 12.00. Nah, itu langsung setelah diskusi langsung syahadat. Syahadatnya 00.06. Jadi tanggal 6 bulan 6 jam 00.06 di tahun 2025. Qadarullah banget itu. Qadarullah sih. Nah, setelah itu udah syahadat, udah ikrar segala macam, gimana rasanya? Kemarin kan ada ngerasa terenyuh, ngerasa hati bergetar, itu gimana setelah? Kalau pengalaman pribadi setelah mengucap kalimat syahadat, aneh, agak unik pengalamannya. Jadi kayak dari apa orang bilang kolbu ya, dari hati yang sini nih kayak langsung ada getaran besar, kayak diginiin. Kayak ngalir gitu Kak Wilda. Jadi kayak dari tulang belakang nih kayak ada yang ngalir itu sampai ke ubun-ubun kepala. Terus langsung kayak nyentrum dari atas nih sampai ke ujung jempol 2 kaki nih. Habis itu merinding satu badan. Terus kayak rasanya ya udah plong aja. Kayak plong, kayak terharu. Ya lebih tenang sih. Lebih tenang. Lebih tenang. Tadinya saya temperamen, emosian, terus kayak lebih bisa mengontrol. Lebih bisa mengontrol. Nah, untuk sholat pertama gimana tuh? Sholat pertama. Pengalaman apa sih yang ada yang unik ya sih untuk sholat pertama, wudhu pertama? Kalau wudhu memang ada cerita unik Kak. Jadi kalau wudhu dari saya kecil waktu SMP apa SD kelas 6 itu saya nggak ingat lah. Sampai sekarang sampai kemarin lah tahun lalu sebelum mualaf itu cara bersihin diri saya kalau habis dari luar nih nggak mau mandi dulu mirip kayak wudhu Kak. Jadi kayak cuci muka, leher, telinga sampai saya bahu saya usap pakai air, siku ke bawah, tangan ke bawah. Cuma kayak urutannya kan nggak kayak wudhu. Itu satu. Udah terakhir sholat pertama di ini Masjid Jami Medan Satria Harapan Indah.
itu gimana? Itu pas saya pakai celana pendek kan orang pada lihat saya kan mau ambil kan dikasih sarung sama Konondi. Saya pakai kan mungkin agak kurang pas lah. Jadi orang pada ngeliatin, ini Cina dari mana nih, lihat kan. Oh, mereka pada tahu ini mualaf kayaknya. Udah. Cukup welcome sih orang-orang di sana, bapak-bapak ya. Pas sholat juga aneh. Jadi kayak pas setelah Al-Fatihah rakaat pertama ada surat pendek, kan nggak tahu ya itu ada bacaan surat apa, nggak ngerti juga ya, namanya kita baru mualaf. Udah kayak nangis ngalir aja gitu, langsung kayak tersentuh gitu hatinya. Padahal kan yang bahasanya kan bahasa Arab kan Kak, cuman ya udah sih tenang. Jadi kayak merasa kayaknya Allah dekat sekali sama kayak di sebelah kita gitu. Rasanya ya. Kasih tahu ke keluarganya itu kapan? Nah, tanggal 5 Juni malamnya atau dari sore lah. Saya udah izin tuh ke mama. Saya minta izin sama mama. Mama kan di Pekanbaru. Minta izin pokoknya saya sih nggak bilang hari itu mau syahadat. Saya cuma bilang dalam minggu ini saya mau syahadat dan saya rencana mau kurban juga, saya bilang. Terus mama saya udah tahu responnya. Saya lewat chat karena saya tahu pasti dia bakal nangis kan. Cuman saya tekankan lagi, maksudnya toh kan cuman ya Pramono tetap masih anak mama, nggak ada namanya mantan ibu kan, pindah agama mana ada cerita mantan ibu. Ya terakhir ya kalau bapak udah almarhum, terakhir mama saya udah ikhlas, tapi mungkin nggak dukung, tapi ya udah kalau memang itu yang menurutmu terbaik ya udah lakukanlah, tapi sungguh-sungguh gitu. Respon pertamanya maksudnya respon pertama Oh, kalau respon pertama mah dari tahun sebelumnya Kak. Iya, 2024. Ya sempat ya biasalah cekcok. Kayak mama bilang ngomonglah ngapain kamu masuk Islam gitu. Agama fanatik gini-gini. Ya biasalah stigma yang orang-orang Sumatera kan ngerti itu. Ngerti. Kalau misalkan dia bukan muslim dari lahir kan, pasti kan kayak gitu dibilangnya. Islam rasis lah gini-gini. Kan sebenarnya enggak. Tapi jujur Kak, kalau memang jadi aku sebelum mualaf dulu, aku beli buku Sirah Nabawiyah sama beli buku tentang Nabi Isa Al-Masih tapi versi yang Islam. Walaupun belum saya baca sampai habis ya. Cuman dari situ ya udah mulai tersentuh tuh cerita tentang Rasul, tentang Nabi. Itu Desember 2024. Saya beli bukunya, saya mulai serius, saya dalamin. Saya baca terus, pas lagi sempat habis kerja kadang baca, pokoknya saya bawa, saya letak kan di tas gitu kan. Saya baca, udah dari sana tuh baru mulai kelihatan jalurnya. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah banget. Nah, itu tadi yang respon pertamanya itu untuk keluarga, itu kan dari mama. Nah, keluarga besar itu gimana? Respon pertama pasti saudaranya mama, kayak ya kakaknya, adiknya pasti bilang, ngapain tuh anak lu begitu, dia bilang kan, masuk Islam gini-gini, mau jadi fanatik dia gini. Ya biasa namanya orang Chinese daerah lihat masuk ke Islam kan pasti mereka agak ya bukan hal yang mudah gitu. Terakhir ya udah sih, ya memang udah kadarullah kan. Iya. Berapa bulan setelah ikrar kasih tahu ke keluarga, terutama mama, itu berapa bulan? Tunggu, kan syahadatnya 6 Juni itu hari Jumat kalau nggak salah, Idul Adha kan, 6 Juni 2025, saya kasih tahu hari Minggu. Minggu apa Senin gitu. 4 hari. Kalau ini udah bilang, kamu udah kasih tahu belum? Kalau belum, segera. Ya udah saya kasih tahu. Hari Minggu ya lebih kurang 3 hari 4 hari lah. 3 hari 4 hari. Nah, respon dari keluarga seperti itu, keluarga besar. Nah, untuk teman-teman yang Buddhis itu kemarin tahu respon mereka, terus tahunya dari mana? Kalau teman segeng sih mendukung, karena kan mungkin udah sama-sama dewasa, jadi kayak ya lu udah tahu, lu udah serius di itu ya lu seriusin gitu, jangan setengah-setengah gitu. Mereka support sih, cuma kalau dari saudara ya namanya keluarga kan pasti ada pertentangan lah. Cuman ya kadarullahnya setelah, tapi nggak tahu ya, mungkin doa mualaf juga dijabah Kak. Jadi dulu itu aku doa setelah syahadat itu, ya Allah tolong berikan saya kerjaan baru yang memudahkan saya supaya bisa bisa sholat tepat waktu. Selang 2 minggu udah tiba-tiba kayak dapat tawaran, ya udah saya ambil. Nah dari situ tuh mungkin
ya mungkin saudara atau mama lihat, oh memang udah jalannya nih kayak gitu. Dapat kerjaan lebih bagus, istilahnya mungkin naik pangkat, waktunya juga lebih oke, gitu sih Kak. Jadi di tempat kerja yang baru dengan suasana hati yang baru, Pasti, ya kan, dengan status baru, status baru udah mualaf ya kan, maksudnya bukan mualaf sih ya, lebih ke kembali ke fitrah ya. Iya, kembali ke fitrah. Nah, untuk teman-teman segeng tadi pada ngedukung rekan-rekan karena ini suasana baru. Nah, lebih setelah itu semua ngejalanin hidup tuh gimana kok? Setelah udah kan berjalanan waktu pada ikhlas dan semuanya ngejalanin hidupnya itu sekarang kondisinya gimana? Tambah menjadi seorang muslim ya maksudku. Lebih enak sih Kak, maksudnya kalau kita kadang lagi kesal, lagi sedih, lagi happy ya curhatnya langsung ke atas sama Allah. Terus kadang kayak mungkin nggak tahu sih, maksudnya kan udah mau setahun juga Kak, kan mungkin tanggal 6 Juni nanti nih 2 minggu lagi pasti sudah setahun kan mualafnya. Cuman kayak rasanya bisa ya mungkin udah bukan mualaf lagi lah sebutannya kan. Ya lebih happy lah. Pokoknya banyak teman baru, kenal sama beberapa ustadz-ustadz, imam-imam, muazin, marbot. Terus kayak ikut kadang berkecimpung di, saya paling sering sih di masjidnya Harapan Indah Kak. Masjid besar ya, Masjid Jami Medan Satria. Kan tinggalnya di dekat sana soalnya, di Harapan Indah Bekasi. Iya, maksudnya apa yang diharapin sekarang setelah ini? Setelah menjadi orang muslim? Mau lebih istiqomah. Terus kalau bisa saya bisa buka usaha dan buka lapangan kerja supaya maksudnya bantu teman-teman muslim yang belum dapat kerja bisa kita kasih kerja juga. Ketua kan sekarang mau cari kerja aja kan susah kan, ya kan nggak, dengan kondisi ekonomi kita yang kayak gini lah. Intinya lebih banyak berbuat sosial sih, pengen berbuat baik. Maksudnya kan nggak tahu umur mau sampai kapan, harta juga nggak dibawa mati kan. Betul. Itu sih. Ya gitu Kak. Aduh, aku speechless sih sebenarnya. Nah, kemarin itu kan biasanya kan gini, kalau aku pribadi dapet guru ngaji tuh kok. Nah, berarti udah selesai dong si 32 pertemuan itu. Kalau aku kebetulan ya, memang maksudnya dari awal kan sempat Kodoni tawarin, cuma aku bilang nanti dulu lah kok, maksudnya atur jadwalnya mau belajarnya itu. Terus dulu kan masih ngekos, sekarang kan udah pindah ke rumah kan. Nah mungkin, itu rencananya mungkin mau bilang sama Kodoni, mungkin setiap hari apa, seminggu sekali atau seminggu 2 kali datangin guru gitu. Jadi dari selama 1 tahun ini belum belajar ngaji? Kalau belajar maksudnya huruf Arab, saya masih belum bisa baca, tapi sering ikut kayak tasin pengajian. Iya kalau saat itu iya, maksudnya kayak baca Iqra itu baca ada. Iqra belum. Berarti masih belum, Latin. Iya masih Latin. Berarti maksudku kalau berarti selama 1 tahun belum ya. Bisa dibilang belum lah ya, belum ada yang pengajar khusus ya. Karena kan waktu itu sempat karena ngekos kerja terus kan ribet ngekos, nanti tamu datang harus inilah. Kalau mau belajarnya di luar juga kan kadang ada bising atau ribut gitu kan. Gitu sih. Nah, makna tadi kan sempat itu. Nah, makna Quran sendiri buat Kopram itu apa sih? Ya sebagai pedoman hidup sih, untuk karena apa yang dijelaskan sama Allah itu yang terjadi di dunia itu ya walaupun belum semuanya ya tentang yang belum kita ketahui tapi semua ada di Al-Quran, kayak udah dijelaskan, dikasih tahu gitu. Nah aku mau nanya sedikit, aku flashback. Maksudnya tadi kan Pram itu kan dari daerah Buddha. Buddha. Kalau di Buddha sendiri itu, aku cerita sedikit. Aku mau tahu ya, maksudnya kita sambil belajar. Kalau di Buddha sendiri itu dia konsep keselamatannya seperti apa sih kok? Nah kalau kebetulan kan memang agama Buddha nggak terlalu dalamin, cuman ya kayak seminggu sekali ke vihara, terus kayak mereka kan nggak ada Tuhan ya.
Oh, Tetap kan kayak Siddhartha Gautama kan kayak sebagai nabinya lah. Kayak yang pelopor yang agama Buddha itu. Oh, jadi cuman hanya fokus ke Ya berbuat baik, welas asih, oke. tidak membunuh. Kalau bisa vegetarian, tidak membunuh hewan lah mereka. Oh, tidak Terus mereka kan lebih percaya ada karma baik, karma buruk, apa yang kita perbuat ya kan, nanti hasilnya gitu. Nah, ini kan bentar lagi kita kan mau kurban nih kok. Mau kurban. Nah, makna kurban sendiri untuk Koh Pram berkurban. Kan aku jujur ya kok, karena aku ini kan maksudnya ini tahun ini tuh aku puasa pertama, lebaran pertama. Oh dan iya? Oh berarti baru mualaf juga? Iya, aku Kapan? November. Hah? November tahun lalu? 2025. Oh iya. Iya, Baru dong. Baru. Iya, terus? Dan aku puasa pertama, aku lebaran Idul Fitri pertama, dan ini kurbanku pertama. Jadi kemarin kan pas Koh Pram kan tadi cerita pas tahun lalu itu kan pada saat kurban Idul Adha ya. Iya. Nah, makna kurban sendiri buat Koh Pram itu gimana sih? Kan sebenarnya kalau kurban kan juga ada dijelaskan di Al-Qur'an ya. Maksudnya bagi yang mampu, muslimin yang mampu silakan. Kalau menurut saya kayak lebih menyisihkan kayak sebagian harta gitu. Menyisihkan sebagian harta, jadi ibaratnya nih yang Allah tuh udah kasih loh ke kita rezeki dalam bentuk apapun. Masa cuman hanya untuk kurban aja nggak bisa gitu. Itu sih makanya kayak kalau bisa ya setiap tahun insya Allah pengen kurban terus. Kemarin itu tadi kan Pram kan sempat tadi ada ngomong tuh kurban di tahun lalu. Berarti kemarin itu setahun yang lalu itu setelah syahadat langsung berkurban atau gimana? Jadi syahadat jam 00.06 paginya saya langsung ke daerah Sepatan belakang Cengkareng. Itu kan SDG. Iya. Ustaz Hakim Bawazir bikin acara kurban di daerah Korwil sana. Ya udah saya ikut langsung juga. Ikut kurban. Kambing, sapi? Domba lokal. Wow, Masya Allah, ya ampun. Gimana rasanya kurban pertama juga? Aduh. Jadi gara-gara itu juga ada salah satu murid dakwahnya Ustaz Hakim Bawazir kan Bang Zulmi. Bang Zulmi ini kan, jadi sebelum saya syahadat, saya udah pesan dulu dombanya. Terus dia bilang, ente muslim nggak? Enggak, saya bilang. Nanti pahalanya nggak kehitung loh katanya kan. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang. Itu berarti akhir bulan Mei nggak? Kak Wilda, akhir bulan Mei saya udah pesan. Udah pesan, si domba lokal tadi. Ya, kan syahadatnya 6 Juni. Iya. Nah, itu berarti kan hampir mau 2 minggu dong. Ya, 10 harian lah. Iya, Terakhir ya udah, maksudnya kayak mungkin mau manfaatin pas Kodoni bisa diajak ketemu, ya udah saya konsultasi 5 Mei ya. Ya udah terakhir 5 Mei jam 8 malam sampai jam 12 terakhir ya udah tengah malamnya syahadat. 5 Mei atau 5 Juni? 5 Juni. 5 Juni. 5 Juni. 5 Juni. Nah, itu gimana rasanya? Aku tuh penasaran, maksudnya kan 0006 syahadat. Tadi kan Koh Pram sendiri bilang langsung langsung berkurban. Itu perasaannya gimana? Karena jujur aja aku aja yang udah ini berapa November, Desember, Januari, hampir setengah tahun. Ini kurban pertama aku aja, aku harus mempersiapkan sedemikian rupa ya, maksudnya gitu. Nah, untuk Koh Pram sendiri itu tengah malam langsung paginya langsung berkurban. Itu gimana rasanya? Makanya kemarin Kodoni bilang, lu baru tengah malam syahadat lu langsung curi star duluan nih katanya kan. Wah, gawat ini. Terakhir saya bilang enggak kok. Pas lagi ada rezeki ya udah saya kurban, saya bilang. Ya udah happy aja sih, kayak berbagi dagingnya bagi-bagi ke masyarakat kan. Kan waktu itu di dekat daerah Sepatan di salah satu halaman pekarangan rumah Korwil, jadi dagingnya dibagi-bagi ke RT RW setempat gitu. Dan seneng sih Kak berbagi gitu sih. Dan pastinya ya menurut aku tuh kayak lebih plong nggak sih, karena
karena ya itu yang sebagai kita berkorban karena dibilang karena itu kan karena mampu gitu kan. Ditambah lagi kita berbagi, dan aku banyak belajar sih dari Kopram, dan aku mau nanya lagi nih Kopram ada rencana mau umroh nggak sih? Pengen banget, cuman lagi ngumpulin. Pengen banget. Mungkin kayaknya baru nyampe di pelatarannya bisa nangis kayaknya. Iya loh, maksudnya kayak, aduh, Masya Allah gitu. Gak kebayang aja, maksudnya kayak kadang, maksudnya udah mualaf hampir setahun aja, kadang tiap sholat kalau lagi deket gitu kan, rasanya pasti kayak terenyuh. Kan kalau mau nangis terseduh-seduh nggak mungkin, pasti kita tahan kan, takut batal juga nanti sholatnya. Ya ngalir aja Kak, pengen banget. Pokoknya tahun depan tuh targetnya mau akikah sama kurban. Ya umroh inilah pelan-pelan lah saya cicil. Kalau ada rezeki yang bisa langsung ya berangkat. Pengen banget, pengen umroh. Nggak mau ikut gabung sama Ko Dondi? Nah, akhir tahun kan? Agustus. Oh, Agustus. 12 Agustus. 12 hari. 12 hari ya. Kak Wilda ikut? Aku sudah kemarin Februari. Oh iya, yang dapat gratis ya. Enak. Mau juga tuh. Iya, karena iya. jujur ikut, karena gini, aku tuh pengalaman ya, maksudnya ini kan aku pertama ya, maksudnya aku November. Tunggu dulu, ceritanya gimana Kak bisa dapat umroh itu? Kan baru mualaf, baru syahadat ya kan, ditambah Ko Dondi November. Nah, jadi tuh aku tuh kemarin itu pas sebelum Muslim, ya sebelum kembali ke fitrah, aku udah pengen banget namanya umroh. Kenapa? Aku setiap orang yang pengen umroh, aku pengen ikut. Sebelumnya Kristen. Aku Kristen Protestan. Oh ya, aku cari background aku dulu. Aku Kristen Protestan. Aku mantan guru sekolah minggu. Oh ya, di gereja. Di gereja. Waduh. Gereja Batak. Oke, HKBP. Di daerah Jakarta. Dan aku aktivis di gereja. Wah, Ya. Iya. Aku sudah melayani di gereja itu dari umur aku 7 tahun. Oh ya. Kayak pelayanan lah ya. Ya, aku udah melayani di gereja itu dari aku masih pici, masih umur 7 tahun sampai besar. Nah, singkat cerita, dari 6 tahun sebelum aku kembali ke fitrah, itu setiap teman-teman yang pengen umroh, aku pengen ikut. Oke. Ya kan? Rasanya setiap mereka mau pergi tuh kayak pengen ikut gitu. Gue kalau aku bahas ini aku pengen nangis nih. Tapi kan pasti ada alasan kenapa bisa ke-trigger ke sana. Ke-trigger ke sana karena sepenasaran itu aku dengan Kota suci. Ka'bah. Oh, oke. Ya kan. Iya. Sepenasaran itu aku ke Ka'bah. Terus udah gitu setiap yang umroh aku nangis kayak ngerengek kayak anak kecil minta mainan, udah kayak apa? Pengen ikut. Sampai temen-temenku waktu itu dia sebagai saksi ikut ke sini. Dia adalah salah satu orang yang itu karena sampai dia bilang gini, ya nggak bisa dong Kak Will, karena Kak Will udah masih Kristen. Passwordnya belum. Ya kan? Ya gimana caranya gue pengen ikut gitu, tapi gue masih Kristen, itu nggak bisa. Singkat cerita, mungkin itu sudah qadarullah ya, aku bilang. Nah akhirnya aku ikrar di 3 November di sini. Terus itu aku ikrar tuh nggak pakai apa? Baju celana robek-robek. Oh ya? Jadi di Jumat, pokoknya di tanggal, aku 3 hari itu, tanggal 3 itu, terus aku pakai celana robek-robek, sampai kodonnya bilang gini, orang mau syahadat pakai celana robek-robek. Anak pang. Ya karena itu nggak ada itu. Nah singkat cerita pas ditanya sama Kodondi kan, karena aku pengen banget namanya umroh. Ditanya sama Kodondi, apa harapan lo sekarang? Gitu. Malamnya ditanya, aku bilang kalau soal menikah aku juga pengen menikah, tapi untuk harapan saat ini aku pengen banget namanya umroh. Aku bilang. Akhirnya singkat cerita, besoknya
besok sorenya aku dapat kabar aku ada yang donatur bayar keren. Umroh. Iya kan, sehingga kita dapatlah 12 hari. Enak dong. Enak. Itu ikut tur nggak? Ada apa namanya travel yang sahabatnya Kodondi. Jadi kalau misalnya Kopra mau ikut, mendingan di sahabatnya Kodondi di MAB di sini juga. Iya. Promosi. Iya dong. Bukan gua punya itu mah. Gitu. Selama di sana. Suami aku kan Cindo, terus dia mau alaf, tapi dia bilang dia nggak mau naik haji. Barusan aku nanya ke dia, "Baik, kalau kita punya uang dan bisa naik haji, kamu mau nggak?" Dia bilang nggak mau, kasih aja kesempatannya ke orang lain. Di situ aku kayak, ini orang serius nggak sih jadi mu'alaf? Dia bener nggak sih? Padahal dia udah kenal Islam jauh sebelum ketemu aku. Dia bukan mu'alaf karena pengen nikah sama aku. Akhirnya aku sabar, aku tanyain, kenapa emangnya? Kok nggak mau? Terus jawaban dia malah bikin aku malu dan sedih. Dia bilang kayak gini, karena aku belum siap, Bay. Kalau ada kesempatan, aku pengen naik hajiin mama sama bapak. Mama sama bapak itu orang tua aku, dimana suami aku tahu bahwa orang tua aku udah lama banget pengen naik haji. Terus jawaban dia kayak gitu. Di situ aku malu karena kenapa ya aku nggak pernah mikirin ini gitu. Naik haji itu selalu tentang persiapan finansial, gimana uang kita cukup untuk buat kita daftar dan memberangkatkan kita ke tanah suci. Apakah diri kita siap, rohani kita siap, bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Itu tuh nggak pernah jadi prioritas, bukan hal pertama yang dikorelasikan dengan naik haji. Kamu siap nggak naik haji?